damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita siapkan hati kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 29 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema renungan firman Tuhan hari ini, tinggal bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, mulai dari ayat 29
Kalau kita perhatikan, Yohanes Pembaptis mengumandangkan saat Yesus datang kepadanya. Dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kalimat ini diulanginya lagi di ayat yang ke-36. Lihatlah anak domba Allah. Anak domba biasanya dipakai untuk korban. Karena itu Yohanes berkata, Yesus yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia menjadi korban, menjadi perantara pendamaian antara kita dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kata-kata ini meyakinkan kedua murid Yohanes dan yang pada akhirnya mengambil keputusan mengikut Yesus. Perhatikan ayat 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa reaksi murid-murid Yesus? Apa reaksi murid-murid Yohanes ketika mendengar perkataan Yohanes? Lihat dia. Dia adalah anak domba Allah. Mereka bersiap mengikut Yesus. Reaksi pertama mereka setelah diyakinkan, mereka mengikut Yesus. Bapak Ibu, saat mereka mengikuti Yesus, Yesus menoleh ke belakang dan bertanya, "Apa yang kamu cari?" Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mulai mengambil keputusan mengikut Yesus, Yesus tidak biarkan kita. Yesus terlalu peduli. Dia bertanya, "Apa yang kamu cari?" Pertanyaan ini mengandung makna yang sangat dalam. Artinya, Tuhan mau tahu, Tuhan mau lihat tujuan kita apa. Apa yang kamu cari? Dan mereka berkata, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Tujuan mereka jelas. Bapak Ibu, ketika Yesus bertanya kepada kita, "Apa yang sedang kamu cari? Apa yang sedang kamu lakukan?" Kita jawab apa? Kiranya jawaban kita seperti jawaban murid-murid Yohanes ini. "Rabi, Tuhan, Guru, di manakah engkau tinggal?" Dan saat mereka bertanya demikian, Yesus berkata, "Marilah dan lihatlah di mana aku tinggal." Yesus tidak kasih tahu alamatnya blok ini dan blok ini. Yesus langsung berkata, "Marilah, datanglah." Artinya apa? Kamu tidak perlu hanya sekedar tahu tentang aku, tentang tempat tinggalku, tetapi mari datanglah dan nikmati persekutuan denganku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka datang. Dan di ayat 39 berkata begini, "Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia." Waktu itu kira-kira pukul 4. Bapak Ibu, saat mereka datang dan melihat tempat Yesus tinggal, mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus hari itu. Saya percaya ketika mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus hari itu, mereka dipulihkan, diberkati melalui perkataan demi perkataan firman yang hidup. Yesus
tidaklah diam saat ada orang di sekitarnya. Yesus selalu berbicara, dan dia berbicara tentang perkataan surgawi yang menghidupkan setiap orang yang mendengarnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maukah kita tinggal bersama-sama dengan Yesus? Orang yang tinggal bersama-sama dengan Yesus adalah orang yang mau bersekutu dengan Yesus. Murid-murid Yohanes tidak hanya diyakinkan oleh perkataan Yohanes lagi. Ketika mereka berjumpa langsung dengan Yesus, mereka semakin diteguhkan, diyakinkan dengan perkataan Yesus. Maukah kita sama dengan mereka, Bapak Ibu? Ketika kita mengambil keputusan ikut Yesus, mari kita juga mengambil keputusan tinggal bersama-sama dengan Yesus, tinggal dalam persekutuan dengan Yesus, mendengarkan kebenaran setiap waktu, sehingga pola pikir kita diubahkan, kehidupan kita semakin menyerupai Tuhan Yesus. Kita mendengarkan kebenaran demi kebenaran, kasih karunia demi kasih karunia. Kita dilimpahi mujizat-mujizat setiap waktu kalau kita mau tinggal di dalam Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita putuskan dalam hati kita mau tinggal bersama Yesus. Kita mulai melibatkan Tuhan dalam pekerjaan demi pekerjaan kita. Kita mulai melibatkan Tuhan tengah-tengah keluarga kita. Kita mau melibatkan Tuhan di setiap waktu dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya percaya setiap orang yang melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, pikirannya setiap waktu selalu positif. Dan saya rindu setiap sidang jemaat Tuhan mengalami hal yang sama. Tinggal bersama-sama dengan Yesus. Nikmati kasih karunia-Nya, nikmati lawatannya dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Damai Allah melimpahi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang indah, buat firman-Mu yang mengajar kami untuk bersama-sama tinggal dengan Tuhan. Tolong kami, mampukan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.